on, make a breaking heart. No keys, push the start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Up in my town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been rocking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Salwa Yurnisa dan saya di sini sedang berada di Omah Sam bersama dengan kakak siapa ini? Muhammad Iqbal. Kakak Muhammad Iqbal selaku manajer dari Omah Sam ya kak. Benar. Ya. Di sini saya mau tanya-tanya beberapa pertanyaan nih kak. Boleh nggak? Boleh kan ya kak ya. Kakak kan di sini sebagai manajer di Omah Sam nih kak. Menurut kakak nih bagaimana kakak melihat perkembangan industri ini dalam 5 tahun ke depan nih kak? Kalau industri F&B memang nggak ada matinya. Iya. Nah, cuman yang jadi masalah F&B ini dia sangat banyak kompetitornya, banyak pesaing. Jadi kalau kita nggak update dengan menu terbaru, kemudian juga dengan kualitas makanan, ya kita mungkin bisa jatuh oleh saingan kita. Tapi bicara di bisnis F&B itu, jika kita memiliki produk-produk yang kualitas bagus, dia bisa bertahan lama. Going concernnya akan berlangsung lebih eksistensi lah, lebih eksisten. Jadi menurut kakak kalau untuk dunia F&B ini kita harus harus terus berinovasi ya kak. Berinovasi, ya? benar. Biar pengunjung juga nggak bosan gitu ya. Benar. Itu kalau pertanyaan pertama tadi. Iya, untuk yang pertama ya kak. Kalau untuk yang kedua ini apa saran dari kakak untuk meningkatkan efisiensi operasional di restoran ini? Kalau untuk efisiensi operasional, memang di semua bisnis F&B itu operasionalnya besar ya. Memang dia udah dunianya F&B emang operasional besar. Nah, kalau untuk menekan sisi efisiensi, misalnya dengan supaya biaya operasional tidak besar, tentunya adalah dengan sistem perlunya ada inovasi sistem yang memang itu tidak membutuhkan biaya yang besar. Contoh misalkan centralized system yang memang antara dapur, bar, dan juga kasir itu bisa satu, dan itu semua tim yang bekerja bisa mobile. Itu termasuk contoh yang memang sebuah sistem yang dapat menekan untuk efisiensi operasional. Jadi operasional tidak terlalu besar karena memang semuanya bergerak mobile. Jadi bisa satu orang bisa bantu di kasir, dia juga bisa di bar, dia juga bisa bantu ke dapur. Tuh. Jadi nggak perlu banyak orang. Kalau dulu mungkin sistem masih manual, dapur sendiri, bar sendiri, kasir, dan juga masih terpisah-pisah sehingga semuanya sangat berat untuk jika tidak ditaruh karyawan yang memang mumpuni di bidangnya gitu. Jadi sangat besar operasionalnya. Kalau sekarang ya centralized kitchen lah. Karena bisa menangkap semua gitu. Bisa menangkap semua ya, itu yang sangat baik untuk efisiensi. Pertanyaan yang ketiga ya kak ya. Ya. Bagaimana tim di restoran ini berkolaborasi untuk memastikan pelayanan yang baik? Gimana tuh? Kalau di sini Omah Sam ini kolaborasi timnya itu seperti yang saya bilang tadi, memang kami menginginkan bahwa setiap tim bisa mobile. Kenapa? Karena memang untuk menekan efisiensi operasional. Namun ada kalanya ada bagian-bagian yang memang tidak semua bisa. Jadi dalam hal ini kolaborasinya pada hal-hal yang memang bisa dilakukan secara umum semuanya bisa melakukan. Contoh kayak servis pelanggan itu dia tuntut untuk semua tim bisa melakukan. Jadi ketika satu yang tidak hadir dan satu lagi memang bukan di bidangnya tapi dia bisa melakukan itu, dia bisa menutupi sistem yang memang tadinya harus ada yang masuk tapi dikarenakan ada jadwal itu dia bisa menutupi sistem itu. Kenapa? Karena mobile, karena dia bisa gitu. Jadi di sini saling membackup. Iya, di sini diutamain yang gitu ya kak ya. Ya, mobile. Terus untuk pertanyaan yang keempat itu bagaimana kakak nih mengelola situasi ketika ada keluhan dari pelanggan? Kalau kakak sendiri gimana tuh selaku manajer di sini? Jadi kami di sini setiap ada pelanggan yang memang mengeluh karena tentunya time cook ya, lama keluar makanan. Memang kita di sini makanan bukan makanan
siap saji, jadi membutuhkan waktu yang lumayan lama lah kalau dari makanan siap saji seperti biasanya, sekitar 15 sampai 30 menit, bahkan ada yang sampai 1 jam. Itu cara kami melayani keluhan pelanggan dengan cara memberi komplement. Artinya ketika makanan yang si pelanggan pesan tidak keluar, kami akan beri makanan lain yang memang sudah kami sepakati untuk kami kasih gratis kepada pelanggan itu. Dan juga ketika pelanggan itu memang tidak ingin dia makanan yang kami berikan, kami punya opsi kedua dengan memberikan apa yang pelanggan inginkan. Misalkan pelanggan ingin makanan ini, ya, kami akan memberikan sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan. Intinya tujuan kami adalah bagaimana pelanggan tetap puas dengan apa yang kami berikan, walaupun memang time seperti itu nggak bisa dihindari di sini. Gitu. Berarti di sini tipenya yang ada pelanggan pesen baru dibuat gitu ya kak? Benar. Ya? Kalau contoh makanan yang sampai 1 jam pembuatan itu apa tuh kak? Biasanya kita pembuatan itu ketika di malam weekend, contohnya kayak ayam bakar, semua menu bakaran itu ketika pesanannya terlalu banyak dan memang kadang-kadang ada tim yang memang belum benar-benar menguasai di bidang itu akan terjadi lama tempurnya, jadi keluar lama. Jadi untuk kayak ayam bakar itu jadi memang kalau udah malam weekend itu ya kami kasih komplement kepada pelanggan untuk sekedar menikmati menu yang lain dulu, minimal kayak snack dan lain sebagainya, karena memang tidak bisa dipungkiri ya pastinya akan makanan yang dipesan itu bisa lama keluar, kecuali memang dari pelanggannya mau menunggu. Dan kami akan memberi konfirmasi kepada pelanggan bahwa makanan itu memang lama. Iya, kalau selalu lihat-lihat juga di Om Ahsam ini ya kak ya, kalau weekend kayaknya emang cukup kredit ya kak. Kredit, benar. Alhamdulillah. Iya. Untuk pertanyaan yang terakhir nih kak, buat Kak Iqbal ya, apa yang menurut kakak itu yang bakal kakak lakuin untuk menjaga standar kebersihan makanan sebagai manajer? Kebersihan makanan. Intinya kebersihan makanan kami menerapkan sistem sanitasi yang bukan hanya dari makanannya, tapi juga dari tempatnya, kemudian peralatannya, bahan bakunya, baru ke makanan. Jadi dalam hal ini saya tuntut semua karyawan untuk bisa, bahkan dari hal terkecil pun mereka harus menjaga jangan sampai ada berdebu di piring dan hal-hal lainnya, supaya makanan itu walaupun terlihat bersih ya benar-benar bersih, bukan hanya sekedar kelihatannya aja begitu. Jadi memang dari hal-hal terkecil pun dari tempat, kemudian bahan baku dan juga lainnya itu harus benar-benar steril. Jadi ada trainingnya juga? Trainingnya juga. Kalau di sini nih, kalau misalnya nanti ada teman-teman mau ngelamar di Om Ahsam, ada standarnya nggak kak? Standar. Syaratnya? Tergantung. Kami memang kalau untuk dunia food and beverage ini ya memang kembali lagi kami melihat yang memiliki berpengalaman sih, karena memang standarnya ya kalau untuk magang ataupun belajar ya bisa, tapi kita mungkin cuma di bagian waiters ya. Tapi kalau untuk cook helper untuk itu tergantung dari ini lagi nanti passionnya. Jadi memang sangat mempengaruhi passion daripada. Kalau bisa yang udah ada pengalaman di F&B. Benar, apalagi kalau dunia dapurnya kan memang kalau bukan dia punya daerah dalam dunia dapur ya memang susah ya kak ya. Kita ajarin. Gitu. Ya udah segitu aja sih ya kak yang mau saya tanyain sama Kak Iqbal. Makasih banyak udah meluangkan waktunya. Segitu aja guys wawancara kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama salah satu staff dari Om Ahsam, mau lanjut buat tanya-tanya nih. Boleh. Di sini saya lagi ngobrol sama siapa nih kalau boleh tahu? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azen Ramdhani Nurandenis. Saya di sini sebagai Captain Waitress di Om Ahsam. Kak Zen, saya izin tanya-tanya ya sedikit tentang Om Ahsam nih. Pertanyaan buat kita yang pertama itu bagaimana interaksi antara staff di tempat kerja ini sama pelanggan tuh Kak, gimana? Untuk interaksi antara staff dengan pelanggan, kita harus cukup baik dan saling menjaga komunikasi aja antar tim, dan antara komunikasi dengan pelanggan juga harus dengan bahasa yang sopan, santun. Ketika pelanggan datang itu harus diberikan salam, sapa, dan senyum, karena itu juga merupakan salah satu SOP yang ada di Om Ahsam. Pertanyaan yang kedua, apa nih Kak
pola kerja yang terlihat dari pola arusnya yang tadinya sepi sama rame tuh, perbedaannya gimana tuh? Nah, jadi untuk pola kerjanya sendiri ketika rame kita fokus ke handle pelanggan dulu, kita utamain customer dulu. Nah, ketika udah mulai rame kita mulai nih cleaning area, bersih-bersih area ketika udah nggak ada pelanggan. Namun ketika ada pelanggan datang lagi, ya kita utamain ke pelanggan dulu. Ada dulu ya Kak ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana alur kerja antara dapur dan ruang makan? Biasanya kan kita sering cekcok tuh ya Kak, Ya, orang dapur sama betul. orang yang di depan nih. Ya. Gimana tuh menurut Kakak sendiri? Ya, itu memang kita nggak bisa pungkiri kalau konflik antara tim belakang dengan tim depan itu Iya. pasti selalu ada. Pasti ya Kak Pasti ya. ada itu. Tapi gimana cara kita ngambil pikiran ke positifnya aja, jangan ambil yang negatifnya gitu. Gimana cara kita komunikasi dengan baik antara tim belakang dengan tim depan supaya nggak terjadi miss lagi ke depannya gimana. Kita harus saling komunikasi terus setiap waktu. Ya, Biar nggak ada selisih Ya, ini ya biar Kak nggak ada ya antar selisih. timnya. Betul. Terus pertanyaan yang keempat tuh, bagaimana tim beradaptasi dengan situasi yang tidak terduga, misalnya kayak pelanggan yang tidak puas tuh, cara Kakak menangani itu tuh gimana? Ya, itu juga saya tekankan ke staf-staf saya. Kalau ada pelanggan yang komplain atau tidak puas, selalu kita hadapin dengan senyuman. Dan jangan lupa selalu katakan maaf ke pelanggan. Ketika pelanggan itu komplain soal makanan, tanyakan apa keluhannya. Lalu setelah itu koordinasi dengan pihak dapur, apakah makanan ini akan diganti atau gimana. Itu kita harus saling komunikasi terus ketika ada pelanggan yang kurang puas atau gimana. Jadi komunikasi itu penting ya. Penting banget. ya Kak ya. Untuk pertanyaan yang terakhir itu, bagaimana cara Kakak nih menangani permintaan khusus dari pelanggan? Kan biasanya pelanggan tuh beda-beda sih Kak, kayak tipenya tuh beda-beda, ada yang Ya. cerewet banget, ada yang enggak. Terus kalau misalkan dia banyak banget permintaan khusus gitu, gimana tuh cara nanganinnya? Ya, kita harus tetap melayani dia dengan senang hati, jangan pernah gerundel ibaratnya gitu kan. Walaupun dia permintaannya ribet atau apa, ya kita turutin aja gitu, karena prioritas utama kita itu juga kan pelanggan, tetap balik lagi ke pelanggan, karena pelanggan itu adalah raja gitu. Lagi kita di bidang pelayanan gitu Nah, ya Kak ya. betul, Jadi bidang pelanggan pelayanan. tuh nomor satu lah ya Kak. Terus udah itu segitu aja sih kayak mau salah tanyain. Makasih banget udah luangin waktunya. Jadi sekian untuk wawancara kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.